keterangan saksi-saksi di TKP, kemudian diperoleh informasi bahwa pelaku datang ke toko atau agen briling tersebut di atas, terekam CCTV dan diketahui pelaku memakai helm warna hitam, jaket warna hitam, celana panjang warna hitam, sandal jepit, serta menggunakan tas ransel biru, di mana pelaku mentransfer ke rekening dengan tujuan atas nama Segandi, merupakan warga desa Nanga Kemujan. Selanjutnya tim meminta kepada Bank BRI untuk memblokir rekening tersebut. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar jam 9, selanjutnya tim dihubungi oleh personel Pospol Mentopi bahwa telah mengamankan seseorang di Bank BRI unit Mentopi Raya pada saat akan membuka blokir rekening miliknya. Setelah dilakukan interogasi dan pendalaman terhadap terlapor bahwa selain melakukan transfer uang palsu di Briling Nakswatois Nangabulik, terlapor juga melakukan transfer di agen Briling Toko Imam Jalan Bukit Raya. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di tempat ditemukannya barang bukti pakaian dan digunakan untuk mengedarkan uang palsu di toko agen Briling Nakswatois di Jalan Batu Batamwi, dan alat-alat yang digunakan untuk membuat uang palsu terhadap terlapor serta barang bukti dibawa ke Polres Tamando. Identitas tersangka inisial S, tempat tanggal lahir Nanga Kemujan 28 Mei 1994, agama Kristen Protestan, suku Dayak, warga negara Indonesia, pendidikan terakhir SMA tidak lulus, pekerjaan karya perusahaan sebagai mandor perawat. Barang bukti pertama 12 lembar mata uang kertas diduga palsu pecahan 100.000 atau sama dengan nilainya 1.200.000 dengan rincian 7 lembar uang kertas diduga palsu pecahan 100.000 dengan nomor seri RQ 1546906. Kemudian 5 lembar uang kertas diduga palsu pecahan 100.000 dengan nomor seri RQ 1546909. Selanjutnya 35 lembar uang kertas diduga palsu pecahan 100.000 atau sama dengan nominal 3,5 juta dengan rincian 10 lembar uang kertas diduga palsu pecahan 100.000 dengan nomor seri RQ L546906. Kemudian 11 lembar uang kertas diduga palsu pecahan 100.000 dengan nomor seri RQ L546909. Kemudian 14 lembar uang kertas diduga palsu pecahan 100.000 dengan nomor seri RQ L546908. Total 47 lembar uang diduga palsu. Kemudian 1 lembar surat transfer agen briling Nakswatois, 1 lembar fotokopi laporan transaksi finansial Bank BRI, 1 flash disk merek SanDisk berisi video rekaman CCTV saat tersangka melakukan transfer. Kemudian 1 lembar struk Brimo. Selanjutnya 1 lembar 1 buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 807900100846536 atas nama Norinaya. Kemudian 2 lembar laporan transaksi finansial nomor rekening 807901084633536 atas nama Norinaya. Kemudian 1 buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013013019423248. Kemudian 10 lembar uang kertas pecahan 50.000 atau sama dengan 500.000. Selanjutnya 1 buku tabungan Britama dengan nomor rekening
8079010091715330 atas nama Segandi. Kemudian 3 lembar laporan transaksi finansial nomor rekening 80791009171530 atas nama Segandi. Kemudian 1 buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013013000628136. Terus kemudian 1 helai kaos lengan pendek warna ungu, 1 helai jaket warna hitam merek Destroyer, 1 helai celana panjang warna hitam merek Black Denim, tas ransel warna biru hitam merek Vico. Kemudian 1 unit sepeda motor merek Honda Revo X dan monopol Noka MH1 JB K31MX K394819. Kemudian 1 unit HP merek Vivo 1920 dengan nomor IMEI 18640110453236117. 1 buah printer merek Canon untuk fotokopi uang kertas tersebut. Kemudian 1 buah gunting, 1 mister, dan 3 lembar kertas HVS sebagai bahan untuk memfotokopi. Modus operandi pelaku mencetak atau memfotokopi warna uang asli pecahan 100.000 sebanyak 3 lembar dengan menggunakan media kertas HVS dan mesin printer. Setelah tercetak, selanjutnya terlapor memotong atau menggunting hasil cetakan uang palsu tersebut. Setelah terkumpul sebanyak 47 lembar atau setara dengan 4.700.000, kemudian terlapor mentransfer tunai ke rekening milik terlapor melalui agen briling yang berbeda tempat dengan cara terlapor terlebih dahulu mencampur atau menyelipkan uang palsu tersebut ke dalam uang asli pecahan 100.000. Pasal yang disangkakan Pasal 36 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yaitu setiap orang yang memasukkan rupiah dan mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu dipidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan terkait rilis pengedaran uang palsu di wilayah hukum Polres Lamando. Mungkin ada yang perlu disampaikan rekan-rekan? Tidak, itu selain ditransferkan ke sekolah pengedar tadi, apakah sudah sempat dibelanjakan untuk beli apa? Sampai dengan saat ini menurut keterangan dari tersangka, jadi tersangka hanya mentransfer 2 kali di briling di Najwa Toys dan di toko Imam. Dia nggak pernah melakukan pembelanjaan uang yang telah dicetak tersebut. Sudah berapa lama? Baru kali ini, jadi menurut keterangan tersangka baru kali ini melakukan hal tersebut. Mungkin Pak, dari hasil interogasi apa pengakuan tersangka mengedarkan uang? Pada intinya mereka coba-coba untuk mengelabui agen briling. Apabila dia bisa, dia akan mendapatkan keuntungan pribadi. Ya, pada intinya ya dia coba-coba yang pertama, kemudian yang kedua untuk mendapatkan keuntungan pribadi tersebut. Belajar di mana? Dari informasi yang bersangkutan mengetahui dari internet bahwa mesin fotokopi ini bisa untuk mencetak dan memfotokopi uang. Padahal secara
keterangan dari apa itu, buku panduan itu tidak boleh untuk mencetak uang palsu. Secara fisik apakah mirip atau tidak? Secara fisik memang mirip kalau dari jauh, dari kejauhan. Akan tetapi setelah kita dekati, uang palsu ini akan terlihat perbedaannya. Ya, terlihat perbedaannya yang pertama dari segi apa namanya ini, pita yang ada di dalam. Ini sangat jelas sekali kalau dari dekat, kalau dari jauh memang tidak terlihat. Dan hasil potongannya pun presisi, sama persis dengan ukuran mata uang asli. Sehingga setelah dia selipkan ke dalam mata uang asli, uang palsu ini tidak terlihat. Seperti itu. Jinten, dari keterangan juga apakah dia bergerak sendiri atau ada dikasih bersama temannya? Yang ditransfer itu ada mas. Untuk sampai saat ini hanya sendiri ya, hanya sendiri. Dia melakukan, dia cetak sendiri, dia transfer sendiri Ke rekening dia. ke rekening dia sendiri. Dia tidak berani melakukan transfer ke bank BRI unit atau bank store tunai ke unit atau store tunai ke cabang, karena pasti dari pegawai bank pasti akan mengetahui kalau mata uang tersebut palsu. Makanya dia mengincar ke agen briling yang ada di wilayah Lamando. Lagi baru sampai kan? Cukup lah. Kenapa nggak dibelanjakannya ke warung-warung? Itu tadi, kalau dibelanjakan ke warung-warung pasti warung-warung juga curiga. Karena warung-warung ini kan sudah mengetahui ciri-ciri fisik uang asli maupun uang palsu. Kecuali mungkin dibelanjakan malam hari atau uang lagi ngantuk-ngantuk, ya mungkin bisa jadi tidak mengetahui. Tapi kalau masih sadar, pasti akan sangat mengetahui perbedaan antara uang asli dengan uang palsu dari segi pita airnya yang ada di dalam ini. Kalau jumlahnya ditransfer itu semuanya palsu dan atau memang dicampur? Dicampur dengan uang asli, sehingga uang palsu tersebut tidak kelihatan. Seperti itu. Harusnya kalau pakai untuk nyawar aman ya. Nah, ini permasalahannya, kami himbau kepada agen-agen briling sebelum melakukan transfer briling, setidaknya dicek dulu atau diminta dulu uang palsunya, uangnya dicek kembali apakah ada uang palsu atau tidak. Kenapa? Biasanya kita melakukan transfer ke briling, kita ngomong dulu kepada agen yang briling tersebut, Pak, kita mau transfer sekian, tapi uangnya tidak diberikan dulu. Nah, ini saya himbau kepada agen-agen briling yang ada di Lamando, khususnya apabila ada masyarakat yang mau melakukan transfer di agen briling, untuk diminta terlebih dahulu dan dilakukan pengecekan terhadap keabsahan atau keaslian uang tersebut untuk menghindari kejadian yang sama. Apalagi sekarang sudah mendekati hari raya dan tahun baru, sehingga tidak menutup kemungkinan peredaran uang palsu akan terulang lagi. Terima kasih. Orang mana? Orang mana asli? Asli Nangan Kemujan. Timur. Kulit mana? Kulit timur. Ada lagi? Cukup? Cukup nah. Ya.